Kitab siapa yang paling banyak ayat mengajarkan kekerasan? Nah, seorang profesor sejarah di Universitas Baylor di Amerika Serikat yang juga direktur program Baylor tentang studi sejarah agama di Institut Studi Agama, serta Profesor Emeritus Humaniora Edwin L. Spark di Pennsylvania State University (PSU) yang bernama Profesor Philip Jenkins. Nah, pada suatu kesempatan teman-teman, ia pernah berkomentar bahwa ia merasa terkejut pada fakta bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu lebih sedikit berdarah dan kurang kejam daripada ayat-ayat dalam Alkitab, yakni Bible. Nah, pernyataan Profesor Philip Jenkins ini dikutip ulang oleh Profesor John Louis Esposito dalam bukunya Religion and Violence halaman 123. Nah, Profesor John L. Esposito sendiri merupakan profesor dalam bidang studi agama, Timur Tengah, dan hubungan internasional. Ia juga seorang orientalis yang banyak membahas seputar fenomena keagamaan di dunia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa jika banyak yang menganggap Al-Quran itu banyak menceritakan ayat-ayat kekerasan dan kekejaman, namun bagi Profesor Philip Jenkins, berdasarkan analisa akademisnya, bahwa lebih banyak lagi ayat-ayat kejam dalam Alkitab. Nah, bagi Profesor Philip Jenkins, teman-teman, bahwa kekerasan yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagian besar merupakan bentuk dari pertahanan terhadap serangan. Dengan standar waktu, yaitu abad ke-7 Masehi, hukum perang yang diatur oleh Al-Quran sebenarnya cukup manusiawi, katanya seperti itu. Dalam hal ini, kita bisa melihat tak hanya dalam Al-Quran, teman-teman, tetapi juga dalam hadis, itu membicarakan soal bagaimana aturan dalam peperangan ya dalam agama Islam. Seperti contohnya, yakni hanya boleh memerangi umat yang memerangi kita dan dilarang melampaui batas. Kemudian jika musuh sudah berhenti memerangi kita, maka wajib kita berhenti. Kemudian wajib melindungi musuh yang minta perlindungan, dilarang berkhianat jika sudah gencatan senjata atau damai, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, orang tua, orang sakit, pekerja upahan, biarawan atau orang yang beribadah, ya kecuali mereka itu ikut dalam peperangan ya. Kemudian dilarang memutilasi mayat, membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun, membunuh ternak, menghancurkan kota, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Nah, adanya peraturan ini itu bukan karena Islam mendukung peperangan ya. Akan tetapi Islam memahami jika perang adalah fenomena politik yang pasti terjadi. Dan jika itu menimpa kita, tidak mungkin kita menggunakan slogan kasihilah musuhmu, nggak mungkin. Tentu kita harus melindungi keluarga, melindungi tanah air dan masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi diri, maka Islam memberikan rambu-rambunya yang oleh Profesor Philip Jenkins menyebutnya sebagai peraturan dalam Islam itu cukup manusiawi, khususnya pada abad ke-7 Masehi ketika itu. Kemudian teman-teman, Profesor Philip Jenkins melanjutkan begini, katanya, kemudian kita beralih ke Alkitab dan kita benar-benar menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi banyak orang. Ada jenis peperangan tertentu yang ditetapkan dalam Alkitab yang hanya bisa kita sebut sebagai genosida. Nah, dalam Alkitab, genosida itu disebut dengan istilah herem, dan itu berarti pemusnahan total atau genosida seperti itu. Contoh yang disampaikan oleh Profesor Philip seperti dalam kitab 1 Samuel ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menyerang orang Amalek. Disebutkan, dan hancurkan semua yang mereka miliki dan jangan menyayangkan mereka. Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, tetapi bunuhlah laki-laki dan perempuan, bayi dan anak yang menyusui, lembu dan domba, unta dan keledai, seperti itu. Nah, ketika Saul gagal melakukan itu, Tuhan mengambil kerajaannya. Dengan kata lain, ya kata Profesor Jenkins, Saul telah melakukan dosa yang mengerikan dengan gagal menyelesaikan genosida. Dan bagian itu bergema sepanjang sejarah kekristenan. Ini sering digunakan misalnya dalam cerita Amerika tentang konfrontasi dengan orang Indian. Dan bukan hanya itu sah untuk membunuh orang Indian, tetapi Anda melanggar hukum Tuhan jika Anda tidak melakukannya, katanya ya, kata Profesor Philip. Nah, contoh lain seperti kisah pertempuran Jericho yang pada Ulangan pasal 20 ayat 16-18 menyebutkan agar jangan membiarkan hidup apapun yang bernafas dan tumpaskan semuanya. Nah, Profesor Philip Jenkins itu mencatat bahwa sejarah kekristenan itu penuh dengan herem. Ya, ini klaim beliau ya, bukan klaim saya ya. Selama perang salib di abad pertengahan, itu Paus Katolik mengatakan bahwa Muslim itu sebagai orang Amalek, yang dikaitkan dengan kisah dalam 1 Samuel tadi ya. Dalam perang agama besar di abad 16, 17, dan 19, itu Protestan dan Katolik itu masing-masing percaya pihak lain adalah seorang Amalek dan harus dihancurkan sama sekali, kata Profesor Philip Jenkins seperti itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, jika klaim ini bukanlah klaim pribadi. Ucapan dan klaim terkait itu sepenuhnya atas catatan dan tanggung jawab Profesor Philip